Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, ngomong-ngomong soal progres atau treatment ikan cana nih teman-teman ya. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan si ikan ini gitu ya teman-teman. Entah itu untuk mutasi warna atau mungkin pertumbuhan tubuhnya gitu ya teman-teman, atau ukurannya ibaratnya gitu. Terus misalkan kayak di maru ini dari bunganya gitu ya atau cabungnya, dan juga kesehatan si ikan lah ya tentunya. Nah jadi untuk beberapa hal itu mungkin ya teman-teman udah pernah tahu sendiri ya, ada beberapa kayak misalkan dari lampu atau pencahayaan, terus dari substrat gitu ya atau pasir, terus mungkin dari background, dan juga termasuk si air sendiri nih teman-teman. Nah, mungkin untuk sekarang ini saya pengen sedikit membahas tentang pencahayaan nih teman-teman. Kira-kira apa sih gitu ya pengaruh dari pencahayaan sendiri untuk pertumbuhan si ikan gitu ya. Mungkin terutama di sini untuk mutasi warna si ikan sendiri teman-teman ya. Jadi di sini saya punya beberapa ekor cana maru ya. Mungkin ada berapa sekarang? 4. Ya, ada 4 ekor. Dan pengaruhnya itu sangat berbeda-beda gitu ya untuk pencahayaan sendiri. Dan juga di sini ada cana stewarti dan juga cana aurantin di saya ini kan ya. Jadi kira-kira perbedaannya atau pengaruhnya apa sih untuk pencahayaan itu? Nanti mungkin saya akan kasih beberapa contoh ikan yang saya punya. Kira-kira ya apa aja gitu ya untuk perbedaannya. Untuk pencahayaan gitu ya berpengaruhnya ke faktor apa aja gitu ya. Jadi kita lihat aja apa aja perbedaannya. Tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman, biar saya makin semangat lagi dalam membagikan info-info yang saya punya gitu ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah oke teman-teman, di depan kita sekarang udah ada si Marta cana maru suratani yang saya rawat kurang lebih berapa lama ya dia, kayaknya setahunan lebih kayaknya ya. Jadi waktu itu saya rawat dia kan dari size kurang lebih 8 sentian, dan sekarang mungkin udah ada di 15 cm kurang kayaknya ya. Ya kurang lebih di 15 sentian lah ya kita anggap aja. Nah untuk dia ini sebenarnya dia itu selama saya rawat gitu ya teman-teman, dia itu nggak pernah saya kasih pakan atau ya makanan gitu ya yang mengandung atau mendukung untuk mutasi warnanya gitu ya teman-teman, kayak misalkan pakan-pakan yang mengandung beta karoten atau astaxanthin dan segala macamnya gitu ya. Jadi selama ini tuh waktu awal-awal dia itu saya kasih pakan berupa pelet black diamond ya teman-teman. Nah, setelah pakan black diamond terus saya mencoba bikin pakan sendiri nih teman-teman, racikan ya, saya masukin ke dalam kapsul kayak gini. Dan selama ini tuh pemakaian ini tuh kurang lebih udah berapa bulan ya, kayaknya 2 bulan mah lebih ya teman-teman. Dan dia ini tuh malah warnanya itu naik, sedangkan untuk di pakan ini sendiri tuh saya itu nggak ada campuran kayak astaxanthin atau beta karoten yang gimana ya, bisa dibilang nggak ada lah ya. Soalnya di dalamnya ini tuh yang pasti cuman saya masukin spirulina nih teman-teman, karena kan sebagai spirulina itu sendiri tuh bisa apa ya, bikin si ikan itu bisa dibilang makin glowing lah atau makin cerah gitu ya untuk warnanya. Tapi mungkin juga berpengaruh ke warna si ikan ya teman-teman, karena saya juga kurang tahu sih pengaruh spirulina itu untuk apa. Tapi yang banyak saya dengar dari orang-orang gitu ya, katanya spirulina sendiri itu untuk bikin si ikan itu jadi glowing gitu ya. Atau kalau di maru ini tuh kayak misalkan si Marta ini bisa dilihat tuh di atasnya itu kan, atau di samping-samping barnya itu masih kotor tuh teman-teman ya, atau masih bisa dibilang masih ada apa ya, garis-garis hitamnya. Nah untuk spirulina itu tuh katanya bisa untuk memudarkan si kotoran atau apa ya disebutnya ya, yang kotor-kotor di samping barnya itulah ya, yang hitam-hitamnya itu. Nah jadi kemarin itu saya pakai spirulina, tapi mungkin juga spirulina ini tuh mendukung mutasi si ikan gitu ya, jadi si warnanya itu jadi ikut naik juga. Tapi selain itu
ini juga pengaruh, kalau menurut saya ya, berpengaruh itu dari lampu teman-teman. Karena di video-video sebelumnya mungkin teman-teman yang udah ikutin channel ini dari dulu gitu ya, dia ini tuh pakai lampu yang sekarang ada di Simarsa nih, yaitu lampu Candila Pro Red View Day and Night ya teman-teman. Nah jadi waktu itu tuh, waktu Simarsa masih di sebelahnya, jadi lampunya itu pakai lampu Candila Pro Red View Day and Night, dan sekarang itu saya pakai lampu full putih biasa nih teman-teman, bisa dilihat ya. Nah selama saya pakai lampu ini kan saya nggak pakai pakan yang apa ya, mengandung beta karoten atau astaxanthin dan yang segala macamnya yang mendukung ke mutasi warna si ikan gitu ya. Nah tapi selama saya pakai lampu itu malah jadi semakin naik nih, bisa dilihat untuk sekarang ini udah semakin kuning ya teman-teman. Nah jadi mungkin kalau menurut saya pribadi ya, pengaruh lampu sendiri itu bisa juga mempercepat mutasi warna si ikan nih teman-teman. Tapi tergantung lampunya juga mungkin ya, karena untuk di sebelahnya juga nih ada si kumpai ya sekarang. Si kumpai ini selama saya rawat di belakang kan, kemarin itu dia di dalam tank ikan-ikan komet ya yang di belakang yang punya mama saya. Dan lampunya itu lampu biasa gitu ya teman-teman, Sakai Pro T4 kalau nggak salah, dan itu pun emang warnanya itu dominan merah ya teman-teman. Nah dia itu warnanya tidak apa ya, nggak terlalu naik lah bisa dibilang ya. Tapi mungkin di sini juga untuk yang menaikkan warna itu bukan cuman sekedar lampu nih teman-teman, ada faktor-faktor lain selain di luar lampu dan pakan lah ibaratnya ya. Jadi kalau menurut saya mungkin berpengaruh juga dari pasir nih teman-teman. Jadi mungkin untuk pasir nanti bakal kita bahas lagi ya di video selanjutnya mungkin ya, karena takutnya kepanjangan juga. Dan sekarang bakal saya bahas itu soal lampu aja. Nah kenapa saya bilang lampu bikin si mutasi si ikan itu, untuk mutasi warnanya itu lebih cepat, karena ya bisa dibilang seperti apa ya, kayak misalkan taruhlah kayak bunglon gitu misalnya teman-teman. Jadi dia itu beradaptasi sesuai dengan lingkungannya gitu ya teman-teman. Jadi dia itu bisa dibilang menyerap cahaya yang dipancarkan oleh lampu. Jadi bisa dibilang nggak terlalu fokus dengan pakan yang dia konsumsi gitu ya teman-teman, atau dia makan gitu. Jadi lampu itu juga sangat berpengaruh. Tapi juga kalau buat kalian yang pengen cepat naikin warnanya, tentu aja dengan pemberian pakan atau ya pakan lah gitu ya, yang mendukung untuk pertumbuhan warna si ikan gitu ya, atau mempercepat mutasi warna si ikan. Nah di sini saya punya satu contoh, yaitu si Stewarti nih, si Kinton sama Stewarti yang saya rawat udah lumayan lama sih, ini udah 1,5 tahunan lah kurang lebih ya. Tuh lihat, dia sekarang di background putih lagi hitam ya teman-teman, dengan pasir yang sama, yaitu pasir Malang hitam campur dengan pasir Bali ini teman-teman. Nah bisa dilihat tuh ya, tanknya ini bisa dibilang dominan lebih gelap. Kenapa? Karena yang tutup atasnya pun ini saya pakai kaca hitam nih teman-teman, karena waktu itu pesan akuariumnya dan dikasihnya tutupnya itu warna hitam, beda sama si Stewarti bocil yang di sebelahnya, tutupnya bening biasa aja tuh. Kayak si ini juga sama tuh, yang bocil yang satu lagi, cuman maaf rada keruh, belum saya kuras airnya Dan di sini si Auranti juga tuh sama ya, untuk kacanya warna putih biasa. Nah untuk si Kinton ini kan tutupnya hitam, terus backgroundnya juga hitam, pasirnya juga gelap lah bisa dibilang ya. Mungkin kita geser dulu sedikit lampunya. Dan posisi lampu pun di sini kan saya pakai lampunya itu untuk si Kinton sama si bocil ini tuh, jadi bisa dibilang lampu yang berukuran 30 cm. Tapi dipakai untuk tank, ibaratnya kan ini 30 kali 30 ya, 30 kali 25 kali 25. Jadi dikali 2 ini panjangnya total 60 cm nih teman-teman. Dan pakai lampu yang cuman berukuran 30 cm, jadi otomatis kebagi kayak gini nih teman-teman. Dan bisa dilihat tuh untuk si Kinton ini yang ibaratnya kurang terkena cahaya lampu itu, si warna badannya itu jadi agak gelap teman-teman ya. Makanya saya bilang untuk pengaruh dari lampu itu berpengaruh ke warna si ikan itu sangat-sangat berpengaruh teman-teman ya. Jadi mungkin untuk untuk mutasi warna itu dipengaruhi oleh beberapa hal.
bisa dari lampu, terus background akuariumnya gitu ya, terus dari pasirnya juga. Nah, bisa dilihat nih untuk si Kinton ya, warnanya itu cenderung lebih gelap nih teman-teman. Warna badannya itu nggak terlalu putih gitu ya. Nah, beda kayak yang di sebelahnya nih, si bocil stewarti lah serabui. Tapi ini juga tuh si bocil stewarti juga, karena lampunya itu kebagi sama si Kinton, jadi pencahayaannya itu kurang lah bisa dibilang ya. Jadi warnanya pun ikut-ikutan gelap nih teman-teman. Kalau bahasa Sunda rada geheng gitu ya. Kita lihat untuk stewarti yang satu lagi nih, si bocil yang satu lagi. Tuh bisa dilihat ya, dengan lampu yang full gitu ya, dari ibaratnya bisa dibilang dari ujung tank ke ujung tanknya lagi, itu kan full gitu. Dia ini warnanya enggak gosong teman-teman, malah bisa dibilang glowing gitu ya, jadi cerah gitu si warnanya. Sama juga kayak si Auranti ini tuh. Nah, ya, jadi mungkin kalau menurut saya pengaruh lampu itu sangat-sangat berpengaruh ke warna si ikan gitu ya teman-teman. Tapi mungkin bukan cuma sekedar lampu terus pakan, tapi juga ada substrat juga atau pasir ya. Jadi nanti mungkin bakal kita bahas juga kira-kira seberpengaruh apa gitu ya, atau sepenting apa substrat untuk ikan cana ya teman-teman. Nah, di sini ada si marbun nih, marured Pangkalan Bun, yang baru aja kemarin saya ambil dari Bang Jumar ya, atau baru saya bungkus. Nah, dia juga ini warnanya enak kan ya, tapi tuh bisa dilihat di bagian atasnya itu gosong banget. Kenapa? Karena dulu kalau nggak salah waktu di Bang Jumar itu dia ini jarang kena cahaya lampu, jadi mungkin kalau bisa dibilang dia itu dinyalin lampunya pas mau ngasih makan doang. Nah, dan sekarang selama di saya, jadi pagi misalkan bangun tidur saya nyalain lampunya, dan malam waktu mau tidur baru saya matiin lampunya gitu teman-teman. Dan ya bisa dilihat sekarang warnanya juga semakin enak lah. Cuman mungkin yang saya lihat gitu ya, si marbon ini tuh kalau misalkan pagi-pagi nih ya baru saya nyalain lampunya, dia itu gosong dulu teman-teman ya, untuk warnanya jadi gelap dulu, tapi dalam hitungan menit langsung naik lagi gitu ya untuk warnanya. Kurang lebih seperti itu ya untuk pengalaman yang saya alami selama merawat ikan-ikan yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya, warnanya kuning banget, bisa dibilang kayak kuning pisang lah ya. Ini tuh selama beberapa bulan saya pakai lampu Candela ProRed View Day and Night ya teman-teman, yang warna putih, casingnya itu warna putih gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ya cukup berpengaruh lah untuk pertumbuhan si ikan, karena kan untuk lampu Candela ProRed View Day and Night ini sendiri itu dia itu bisa dibilang sebagai pengganti sinar UVA dan UVB ya, bisa kalian lihat juga. Mungkin dari sinar itu juga berpengaruh untuk mempercepat mutasi dari si ikan sendiri itu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan kali ini, yaitu tentang pencahayaan mungkin ya kita bilangnya, atau lampu gitu ya. Nah jadi ini tuh apa ya, pengalaman saya pribadi lah selama merawat ikan-ikan yang ada di sini, dengan contoh yang tadi saya perlihatkan. Si Marta yang dulu itu beberapa bulan yang lalu kan saya pakai lampu yang sekarang dipasang di si Marsa ya teman-teman, Maru Locality Riau. Dan lampunya itu tuh bisa mungkin teman-teman udah pada tahu ya, untuk Candela ProRed View Day and Night ini tuh dia itu mengandung atau apa ya, jadi ya bisa dibilang ada tambahan berupa sinar UVA dan UVB katanya ya. Dan mungkin kalau menurut saya pribadi, untuk sinar UVA UVB ini tuh cukup berpengaruh ke mutasi warna si ikan gitu ya teman-teman. Jadi ibaratnya mungkin bisa dibilang kayak sistemnya arwana gitu ya teman-teman, atau lampu tanning buat arwana. Nah jadi lampu ini cukup berpengaruh untuk menaikkan warna si Marta gitu ya teman-teman, karena untuk si Marta sendiri ini tuh selama ini bisa dibilang jarang banget lah untuk dikasih pakan yang mengandung astaxanthin atau beta karoten, yang ibaratnya bahan-bahan itu tuh kan mendukung untuk mutasi warna si ikan gitu ya, yang
mendukung untuk menaikkan warna si ikan lah gitu ya teman-teman. Dan si Marta ini tuh jarang banget saya kasih pakan yang mengandung bahan-bahan itu gitu teman-teman ya. Tapi selama beberapa bulan saya pakai lampu kandila ini untuk si Marta ini. Pas kemarin saya pindah si Marsa ke sini kan lampu pindah ya teman-teman, pakai, jadi si Marsa ini pakai lampu yang kandila gitu ya, masih pakai lampu yang kandila yang Pro Red View. Nah pas si Marta ini tuh ada lampu yaitu ya sama si kandila, cuman di sini kandila ini tuh warnanya full putih gitu teman-teman. Dan pas saya nyalain pakai lampu ini ternyata warnanya itu jadi semakin naik. Saya juga bingung sebenarnya pengaruh dari lampu atau pengaruh dari pakan gitu ya. Soalnya kan pakan sendiri di sini saya pakai ada kandungan spirulina nih teman-teman. Tapi banyak yang bilang gitu ya untuk spirulina ini tuh bukan menaikkan sih. Kalau di Maru itu bikin si barnya itu jadi bersih gitu ya. Katanya gitu teman-teman. Tapi mungkin ada pengaruh juga dari spirulina sendiri, tapi kayaknya enggak terlalu atau enggak begitu besar lah. Beda kayak misalkan kita tambahin astaxanthin atau beta karoten gitu ya. Jadi ya ini sebatas pengalaman saya pribadi atau pandangan saya pribadi ya untuk mutasi warna si ikan itu berpengaruh juga dari lampu gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang lampu Candila Pro Red View Day and Night ini tuh bisa menaikkan warna si ikan gitu ya. Jadi mungkin makanya disebut lampu jahat. Kalau kata orang-orang kan begitu lampu dinyalain warna si ikan itu jadi semakin naik gitu ya. Itu emang benar juga ya teman-teman. Tapi dibalik itu kalau buat saya pribadi, yang disebut lampu jahat itu bikin mutasi warna si ikan itu jadi lebih cepat nih teman-teman. Jadi ya untuk lampu ini tuh saya pakai udah berapa lama ya, kurang lebih ada kayaknya 1 tahunan mah lebih kayaknya ya. Untuk waktu dulu awal-awal itu saya pakai di si Marsa ini. Terus setelah si Marsa pindah ke tank yang lebih kecil dan di sebelahnya ada si Marta, saya kasih juga buat dia gitu ya, jadi sekalian. Dan ternyata untuk si Marta ini warnanya itu malah jadi naik gitu teman-teman. Padahal saya itu kemarin-kemarin itu nggak terlalu fokus buat naikin warnanya gitu kan ya. Jadi ya buat saya pribadi mungkin cukup berpengaruh lah ya untuk lampu tersendiri gitu ya. Tapi bukan menganggap kalau lampu-lampu yang biasa itu jelek juga gitu ya teman-teman. Tetap bagus gitu ya, cuman mungkin manfaatnya sedikit berbeda aja. Jadi kayak lampu-lampu yang biasa yang sekarang saya pakai buat si Marta ini tuh cuman sekedar untuk memberikan pencahayaan lah buat dia gitu ya. Karena kan kayak si Kinton sama si bocil yang satu lagi ini tuh lampunya itu kan ibaratnya jadi sedikit redup ya untuk di tank mereka ini. Dan saya lihat untuk pertumbuhan warnanya atau mutasi warnanya itu tuh malah dia ini jadi semakin gosong gitu ya dengan kondisi tank yang gelap. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru mau ngerawat cana, tapi kayaknya udah jarang sih ya yang baru ngerawat cana sekarang ini. Banyak mungkin dari kalian juga udah pada tahu lah ya untuk lampu itu sangat penting lah untuk pertumbuhan si ikan gitu ya. Jadi mungkin untuk video kali ini segitu dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru terkait perkembangan ikan-ikan yang ada di sini, dan juga tips and trick, treatment, tutorial, dan ya segala macamnya lah ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.